Jadi gimana Iqbal, pengalaman kamu ikut aksi Indosiar dulu itu? Sebenarnya sih aku seru sih, seru Ya? seru banget. Sebagai buzzer ya, jadi Iqbal itu sebagai buzzer Gatsby waktu itu. Oke. Aku setiap mau ngomong tuh ada asap kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di sini bikin konten bareng ngobrol asik. Konten kali ini, podcast kali ini, ngobras kali ini, aku kedatangan tamu yang memang pengen banget masuk ke channel aku. Jadi ngobras atau ngobrol asik kali ini aku kedatangan tamu yang dari dulu bikin konten bareng tapi belum kesampaian karena kesibukan satu dan lainnya. Nah, Curhat ya, oke ya. Dari mulai dia semester entah berapa, sekarang semester 7. Bener ya? Semester 8. Semester 8. Padahal dulu kenal dia itu di semester 4 ke 5 kalau nggak salah itu sih. Ya udah, kenalin diri deh. Aduh. Ini ngobrol santai aja sih. Tapi aku malu. Kenapa? Biasa malu-malu. Karena yang ini viewersnya rata-rata cewek apa cowok? Kebanyakan tergantung nge-share-nya ini di channel mana. Aduh. Aku mau share di channel yang ini deh, yang Norma FMC tadi deh. Oke. Aku sudah kenalan nih. Oke. Kan aku kenal tapi belum tentu yang nonton kenal kamu mau. Apa ya? Biasanya tuh kalau viewersnya Bu Norma pasti kenal aku, pastinya. Tuh, kan, apalagi suka anak pede. IAIN Pekalongan. Ya udah. Oke, pasti nggak asing lagi kan dengan nama aku. Ya, Muhammad Asing Iqmal. banget. Kok asing? Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Iqmal, biasa dipanggil Iqmal, atau kalau di Pekalongan Mas Iqmal, tapi kalau di Sumatera itu Bang Iqmal. Oke, Muhammad Iqmal, thank you ya. Jadi akhirnya berkesempatan nih. Jadi akhirnya kita ketemu di satu frame yang memang sudah direncanakan lebih dari 2 tahun, guys. Dari tahun berapa ya? Tahun 2019, tapi kita ketemunya di tahun 2020 waktu bikin video untuk profil perpustakaan IAIN Pekalongan. Iya. Nah, Kamu kan sekarang mau semester 8 ya. Jadi kalau di semester 8 itu kamu udah melalui apa saja sih? Udah PPL ya? ya kalau semester 8 kan mau KKN udah, awalnya PPL itu udah. KKL dulu, KKL. Oh, KKL. KKL kuliah kerja lapangan, terus ada PPL, terus KKN setelah itu skripsi. Dan aja sih. KKL-nya dulu kemana? Di mana? Karena ini masih masa pandemi, Oh, jadi iya. kita daring gitu. Oh, dari apa itu konsepnya? Kamu punya Konsepnya programnya itu apa? kemarin dari Fuad itu jurusan ilmu hadis, moderasi beragama. Oh. Iya. Terus PPL-nya di mana? PPL-nya Daring juga. Enggak, kalau PPL itu offline, nggak tahu offline. Di Pondok Pesantren Syafi Akrom. Oh, Syafi Akrom. Oke. Terus KKN. Kemarin KKN kamu di daerah Doro ya? Talun ya? Ya, Kecamatan Talun, Desa Karangasem. Oke. Terus sekarang sudah mulai ke pengajuan judul. Tahap. Lagi proses. Ini udah ngajuin judul tapi beberapa kali ditolak terus. Apa sih kepinginnya kok kamu ditolak terus tuh judulnya tentang apa? Karena aku jurusan ilmu hadis, tentunya pengen membahas hadis. So, hadis itu kan sumber hukum Islam yang kedua kan. Gitu. Jadi perannya sangat penting, terutama dalam menafsirkan Al-Quran. Apa sih yang menyebabkan kamu kok ngambil jurusan ilmu hadis dulu? Itu gimana ceritanya? Ceritain lah sedikit. Aduh. Sambil makan ya. Pengen tahu. Pengen lah biar. Teman-teman pengen tahu nggak nih? Pengen dong asli. Nah. Sebenarnya nggak ada niatan masuk ilmu hadis. Aku aja ke IAIN Pekalongan ini nggak ada niatan sama sekali. Kok bisa? Iya, Ada bisa. saudara nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada Belas sama- dari orang Jawa itu belas orang. Terus kamu
kok bisa sampai Pekalongan padahal Iya. orang Jambi kan? Jadi waktu itu aku kan di Sumatera ya, Sumatera, mondok pesantren gitu. Mondok pesantren sekalian juga SMA, MA tuh, SMA. Di pondok pesantren itu ya aku pernah rajin ya, mungkin ya dipandang rajin baca kitab, terus ngaji kitab kuning, terus ngapal Jurumiyah, Emriti, Alfia, Subat dan seterusnya lah pokoknya itu. Aku pengen kuliah, rencana pengen kuliah di Jambi. Waktu itu ada namanya UIN Sultan Tasefuddin Jambi. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, aku kan sebagai murid nih harus tanya dulu sama guru kan, Iya. gimana baiknya. Terus disarankan ke Pekalongan. Nah, terus kan aku mikir dong, Pekalongan sama Sumatera kan jauh tuh, jauh. Jadi memerlukan biaya yang banyak kan. Konsultasi juga sama orang tua, gimana? Enggak usah, kata orang tua enggak usah. Tapi ya karena guru kan yang nyuruh, pasti kan yang itu yang terbaik buat kita. Gitu. Ya udah, tak coba lagi tanyain masalah biaya gimana, biaya kehidupan di Sumatera, di Pekalongan, terus kuliahnya gimana. Nah, terus dari guru saya namanya Ustaz Farudin itu mengatakan kalau kamu kuliah di Sumatera, saya bayarin sampai selesai. Di Pekalongan. Iya, di Pekalongan. Bukan di Sumatera tadi bilang. Aduh, sorry. Kalau kamu kuliah di Pekalongan, dibayarin sama ustadz kamu itu. Iya, dibayarin sampai selesai kuliahnya. Ini ada suara apa di belakang tuh, guys? Pokoknya kedengeran ya suaranya Iqbal ya. Oh, kedengeran ya, oke. Kedengaran. Terus Iya. singkat cerita kamu ke Pekalongan Nah, lah singkat itu. ceritanya pokoknya aku sampai Pekalongan gara-gara pelantaran guru. Guru. Jadi kamu sampai Pekalongan tuh apa yang kamu pertama kali rasain begitu menginjak kaki di bumi Pekalongan? Kesan pertamanya banjir. Banjir ya guys, Iya, banjir. kaget masuk kampus sudah segini, separuh lutut. Oh, Apa itu? terus waktu itu apa yang kamu pikirkan? Kan banjir tuh. Terus Ini kampus atau apa ya? tapi enggak ya. tapi sekarang udah nggak kenal banjir-banjir lagi karena Fuad, karena kampus S1 IAIN Pekalongan sudah pindah ke kabupaten yang ada di Kajen dan Laku ya guys ya. Iqmal juga udah senang banget nih karena kampusnya udah mau pindah, udah di Kajen. Jadi proses Kemarin peresmiannya tanggal 20. tanggal 2 Februari nanti peresmian. Kemarin Iya. baru usung-usung. You know usung-usung pindah-pindahin barang guys dari kampus Panjang dan juga ke kampus Kajen, karena kemarin juga sempet ya seminggu yang lalu juga sempet banjir lagi. Karena banjirnya bukan karena rob sih, karena itu hujan dan terus menerus curah hujan yang deras akhirnya banjir. Tapi insya Allah sudah bukan menjadi masalah lagi. Terus planning nih, kamu kan nanti kan kamu ilmu hadis. Terus planning kamu nanti setelah lulus itu apa? Masih tetap stay di Pekalongan atau mau kembali ke Sumatera langsung atau gimana? Setelah kuliah selesai mungkin aku mau pulang dulu, pulang kerja, kalau buka usaha rumah saya kecil-kecilan lah. Kamu kan bos kelapa sawit kan? Enggak, di Sumatera itu aku lebih ke Pinang sih. Oh, Pinang. Tahu, ada yang tahu Pinang? Ku pinang kau dengan jiwa. Bisa jadi normal. Jadi bukan sawit ya kalau di Jambi itu? Ada sawit, sawit ada, kelapa ada, pinang ada. Cuman yang di daerah itu mayoritas pinang. Pinang itu apa sih? Pinang itu buah, kalau di bahasa Indonesia buah pelam ya, apa itu pokoknya Yang cari aja kolang nanti. kaling bukan? Bukan. Oh, beda. Pinang itu bahan baku nanti bisa dibuat warna. Oh iya, Buat I see. warna. Dulu juga orang zaman dulu tuh nginang, tahu nginang? Nah, Oh, nginang mirih gitu. mirih. Nah, Itu ada pinangnya ada yang bisa pinangnya. bikin merah itu. Nah, bikin bibir merah dan bikin kuning. Oh, I see, oke. Dan itu manfaatnya luar biasa sih. Jadi pengennya kamu pulang dulu, nggak pengen langsung S2? Nanti dulu deh. Kenapa? Kan Soalnya kamu mahasiswa berprestasi tuh, jadi ketua UKM. UKM apa sih, Mau? Kemarin Sikoh. terakhir barusan Denis ya, UKM Oh, Sikoh. Sikoh. UKM Sikoh, UKM Pekalongan. Apa itu UKM tentang apa? UKMF ya? Iya, UKMF Fakultas Psikologi. Apa itu? Kalau UKM apa? kalau dengar Sikoh pasti aneh ya. Aneh Sikoh nggak sih? itu kepercaya dirian. Bener gak sih? Kepedean. 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 Sikoh. Sikoh, iya, dari kata Sikoh aja udah ketahuan ya, percaya Percaya atau diri. kuat, kokoh. Jadi
di sana itu. Ini mau diceritain apa gimana? Ya itu kamu sebagai ketua itu UKM. Iya, sebagai ketua UKM. Jadi dalamnya itu nanti beberapa divisi ya, diantaranya ada manuskrip, ada divisi dakwah. Oh, dakwah. Jadi lebih kayak pelatihan, bukan pelatihan ya, tempat atau Nah, wadah lah. wadah. Wadah yang idealis yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke. Tapi outputnya dari UKM ini apa? Apa mereka jadi daiyah? Enggak. Oh, bukan. Tapi Jadi lebih ke ranah ilmiah. orang Kita mengumpulkan manuskrip, juga ada divisi manuskrip. Oke. Jadi sekarang sedang Pekalongan ini kita kumpulkan ulama-ulama yang pakai karya. tulisan tangan ya? Iya, tulisan manuskrip. baik tulisan tangan maupun ya ada petikan keserangan ini manuskrip bentuknya. Terus? Dikumpulkan jadi satu, terus kita buatkan aplikasi. Gitu. Oh, ada. Ada, tapi udah belum. lahir. Itu belum. Masih proses planning lah. Waktu kamu kemarin 1 tahun menjabat sebagai ketua UKM FSIKOH ini, apa yang sudah kamu kontribusikan selain sebenarnya mengumpulkan itu? belum terlalu optimal. Oh, belum terlalu. Optimal karena kita melihat SDM dari Siko itu kan yang pertama ilmu hadis ya, pokoknya ilmu hadis. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa lain juga bisa masuk. Di sana masih tahap fondasi membentuk SDM-nya lebih lihat lagi, lebih loyal. Itu aja sih sebenarnya di awal fondasinya, lebih mengenal bentuk manuskrip itu seperti apa, terus dakwahnya itu seperti apa. Nah, dakwah yang kita kembangkan di situ itu tidak dakwah yang di mimbar gitu, enggak, tapi semacam sekarang ada TikTok ya. Oh iya, YouTube. kamu bikin short video seperti Nah, itu lah. short Oh, video. pantesan kamu sering bikin konten ya. Kamu YouTuber ya Mal ya? Enggak. Apa TikToker? YouTuber apa TikToker? Kamu suka bikin konten dakwah-dakwah singkat ya, 1 menit Iya, kayak 1 gitu menit, ya, yang memang durasinya memang singkat karena orang-orang sekarang kan sukanya serba Yang instan dan singkat, cepat. singkat, tepat, padat, bermanfaat. Oke. Dan cepat. Udah tadi cepat di Oh, awal. udah cepat, singkat, padat, tepat, bermanfaat. Ya. Masih Oke. ingat nggak? Coba diulangi lagi. Masih ingat? Cepat, singkat, padat, tepat, bermanfaat. Ada poin ya. Ya. Nah, Iqmal ini kan ilmu hadis yang kuliah di IAIN Pekalongan. Kamu pernah nggak sih kayak melihat atau berkenalan dengan jurusan ilmu hadis yang kuliahnya di PTKIN yang lain gitu, yang bukan di IAIN Pekalongan? Ada nggak sih kurikulum yang berbeda antara IAIN Pekalongan dengan IAIN atau UIN yang ada di misalkan UIN Semarang atau di UIN Suka atau apa? Kamu pernah ngobrol sharing sama teman-teman yang sesama ilmu hadis atau ada nggak? Dulu pernah waktu di HMJ ya. HMJ itu himpunan jurusan mahasiswa ilmu hadis. Saya waktu itu studi banding ke Purwokerto. Ya, Purwokerto sekarang jadi UIN ya. UIN Saizu, Saifuddin Zuhri ya. Itu ya kurang lebih sama sih. Kajian-kajiannya turun gitu. Dan nggak kalah penting juga ada teknologi berbasis hadis. Pasti semua hadis itu baik, dan karena hadis itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, ya kan, bener nggak? Nah, kamu itu ada nggak sih hadis yang memang yang kamu terapkan terus nih, yang kamu terapkan dari dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak? Coba sebutin. Kalau kehidupan sehari-hari sih aku belum banyak hafal hadis ya, karena di yang Pekalongan itu kita nggak berbicara tentang hafalan hadis. Bukan hafalan loh, tapi mempraktekkan. Iya, sebentar ini aku mau jelaskan dulu. Aku mau jelaskan dulu sama teman-teman. Takutnya kok ilmu hadis nggak hafal hadis gitu. Yang pertama itu karena kita ilmu hadis itu berbicara tentang teori atau ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu berkaitan dengan sanad, matan, itu terus rijal hadisnya. Itulah lebih ke mustalahul hadis lah. Apa itu mustalahul hadis? Mustalahul hadis itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis gitu. Nah, kemudian kalau ditanya hadis yang biasa aku terapkan, yaitu yang aku senang banget sama hadis bunyal Islam al-khamsi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar ila akhirih. Itu ada juga hadis yang al-muslim akhul muslim. Itu senang banget karena berbicara tentang sesama ya, tentang persaudaraan. Terus juga kenapa bunyal Islam al-khamsi itu yang pertama syahadat, fondasi Islam. Dan
aqimus sholat wa iqamus sholat, dan mendirikan sholat. Terus kemudian wa atuz zakat. Yang kelima yang keempat ada shaum Ramadan. Yang terakhir Hajjul Baitil Haram. Dan gitulah. Jadi pondasi itu saling keterkaitan gitu. Rukun Islam dong ya? Iya, rukun Islam. Memang pondasi kita yang sejatinya itu ya Rukun Islam. Kemudian rukun iman. Syarat itu pondasi, itu pakai ibarat bangunan rumah loh. Iya. Syarat itu pondasinya, terus sholat itu tiangnya, ada Iya. imaduddin ya, tiangnya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man Masya tarakaha faqad hadamaddin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, terus Terus kemudian ada zakat. Zakat itu atapnya. Zakat itu atapnya. Karena di dalam zakat itu ada dua dimensi. Yang pertama hablum minallah, dan yang kedua ada hablum Nas. minas. Kemudian ada puasa. Puasa itu adalah hiasannya. Oh, hiasannya. Zain. Hiasan. Nah, kemudian yang terakhir ada haji bagi yang mampu, itu adalah isi dari rumah itu. Nah, itu jadi bunyat Islam al-khamsin, terdiri dari 5 pilar. Oke. Tuh. Masya Allah. Ada nggak sih kamu pengen apa gitu, pengen cita-cita kamu tuh apa, pengen jadi apa? Tadi kan kamu bilang mau kerja, apa kerjanya itu mengaplikasikan majority kamu sebagai lulusan ilmu hadis, atau malah pengen kerjanya yang lain gitu? Kayaknya putar haluan deh. Putar haluan Putar itu haluan. gimana? Jadi out of the box gitu ya? Kemana? Iya. Putar haluan apa dong? Kalau berbicara tentang pekerjaan, jadi dunia pekerjaan sama pendidikan itu berbeda loh. Jadi bisa aja orang jurusannya Iya. pertanian, belum tentu dia kerja sebagai Iya, petani. bahkan ada teman saya ilmu pertanian yang kerjanya di bank. Nah, itu kan ngawur, itulah susahnya Indonesia. Bukan ngawur sih, ya itu Itulah apa, Indonesia. Iya, Itulah Indonesia. Iya, oke. Itulah Indonesia. Karena nggak sesuai dengan basicnya dia, nggak sesuai dengan potensinya dia. Majoritinya lah ya. Nah, itu. Jadi kamu pengen jadi apa, guru? Nggak juga sih. Enggak juga. Aku Apa? pengen jadi pembisnis aja. Pembisnis. Karena Pembisnis yang bisa menerapkan ilmu hadis Nah, atau sunah-sunah Rasul ya. pembisnis Karena pada dulu. dasarnya dulu Rasul juga pembisnis kan. Iya, bener. Dengan Nah, pengusaha, berjualan, dagang gitu. Betul. Ingat gak waktu Nabi usia 12 tahun, masih kecil ya, 12 tahun tuh masih baru tamat SD ya. SD kalau Tamat sekarang. SD sekarang gitu. Dia ikut pamannya. Siapa paman nama Nabi? Abu Thalib ya, that's right. Dia ikut ya berdagang ke Syam. Bayangkan coba, ke Syam tuh berapa jarak kalau Naik onta apa jalan kaki sih, Mal? Kamu tahu nggak? riwayat, nanti buka lagi sejarahnya, aku Iya. lupa. Nah itu kamu kan ini ya, kalau di ilmu hadis ini berarti kayak kitab Bulughul Maram ini aja menjadi kitab yang sangat wajib untuk dipelajari, atau malah nggak pernah mempelajari Wajib sih, Bulughul Maram? wajib. Oh, jadi kamu udah hatam ya satu kitab Bulughul Maram? Belum sih, belum. Jujur li, Jujur li. jujur li belum. Oh Soalnya ya lumayan tebal sih segini ya. iya. Itu adilatul ahkam. Jadi Iya, dalil-dalil semuanya hukum-hukum dari mulai sholat sampai ke yang tentang apa, jinayat, Jinayat. pokoknya Semuanya. itu semuanya lah cakup itu hukum-hukum. sampai masalah hubungan suami istri juga Nah, di situ ada juga bab nikah di Bab situ nikah. tentang kafaah. Kalau Iqmal ini santri gitu, lalu lulusan pondok pesantren, jadi dia bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, mahrajnya fasih gitu. Jadi aku Nggak usah dipercaya guys. punya bullshit. jadi aku memang akhirnya punya keinginan untuk belajar sama Iqmal kan, Nah, belajar. kebalikan, aku yang pengen banyak belajar dari Bu Jadi, Norma. Karena Iqmal- Bu Norma ini ya dosen yang paling hits dan top. Apa? Pokoknya lihat aja di channel YouTube-nya. Jadi aku pengen banyak belajar sama Iqmal, dan waktu itu pernah ya Mal ya kita bahas tentang satu surah Al-Baqarah itu yang dulu ibu saya juga ikut mendengarkan. Jadi oh keren ya, itu siapa? Mahasiswaku. Oh jadi ibu saya juga kagum gitu, kok pinter gitu ngajinya gitu. Agak jadi malu. Ya Iqmal, kamu kan ilmu hadis Nah, ya kan, terus juga belajar public speaking. Ternyata Iqmal sama aku ini pernah satu ruangan tapi tidak sadar, tidak saling mengenal, belum saling mengenal waktu itu, adalah waktu audisi aksi Indosiar. Iya, Ya. itu
tahun berapa ya? 2019. Iya, 2019 di Semarang. Di Semarang, di Unwahas. Unwahas Dan Universitas Wahid Hasyim. Dan kalian tahu nggak guys, ini ada informasi, kali aja kamu mau ikut. Ada, aku kemarin dapat informasi, Mbak, ada audisi aksi lagi. Mbak Norma coba ikutan, monggo. Karena usianya bisa dari usia 16 tahun sampai 35 tahun. It means that aku masih bisa berkesempatan untuk ikut audisi ini karena tahun ini aku belum 35 tahun. Jadi gimana Iqbal, pengalaman kamu ikut aksi Indosiar dulu itu? Sebenarnya sih aku seru sih, seru ya? seru banget nambah teman gitu Iya. kan, relasi. Jadi waktu itu kan kita belum kenal ya, Belum Mal? kenal sama Kamu sekali. bahas tentang apa dulu itu? Aku bahas apa ya, pokoknya tentang Aku juga lupa nih. kelebihan orang lah, Aku kelebihan lupa potensi yang dimiliki orang itu. Aku lupa aku. Apa, Aku Mbak? dulu tentang apa ya? Aku lupa. Yang kedua, kan ada dua sesi tuh. Sesi aku kan- pertama itu Yang audisi pertama kan aku udah nggak lolos juga. Jadi pengumuman. Kamu berarti masuk naik? masuk. Oh, berarti ada videonya di YouTube aku, Mal. Apa ya? Di aku ini semua kayaknya ada. Oh, iya. Ada itu. Itu dulu gimana dong, sedikit pengalaman. Ini kan mau ada audisi aksi lagi Iya. tahun 2022. Mau ikut nggak kira-kira? Kayaknya Usia kamu berapa enggak sih? dulu deh. Aku masih 22. 22. Masih banyak masih bayi kesempatannya untuk Masih bau kencur. mengikuti audisi aksi loh. Pengalamannya untuk bisa grow up, untuk bisa grow up, untuk bisa berkembang. Bagus loh Mal, kamu kan pinter tuh, suka bikin dakwah-dakwah singkat. Toh kan untuk di audisi untuk di aksi Indosiar ini kan memang cuma 3 menit ya kalau nggak salah ya. 2,5 menit apa 3 menit kan ya? 2,5 menit. Ya, 3 menit. 3 menit kan. Jadi bisa lah kamu untuk mengaplikasikan apa yang sudah kamu pelajari di IAIN Pekalongan dalam sebuah dakwah singkat seperti itu. Ikutlah Mal. Kayaknya Ikutlah. Bu Norma ini kayak pengen banget ya, jiwa ini udah tua bang kayak gini. enggak. Jadi Tapi jiwa mudanya masih meronta-ronta. ikutlah Mal, ya kan? Ya insya Allah nanti lihat aja nanti ya, kalau Iya, ya. seumpamanya informasinya emang valid berarti. Valid dong, ini kan yang informasiin mau mantan aksi Indosiar. Oh iya, siapa Pak Minan? Bukan. Siapa? Asna. Asna. Asna aksi yang satu angkatan sama Minan aksi. Iya. Cuman kalau Minan itu masuk final, kalau Asna tuh 8 besar kalau nggak salah. Iya, itu. Jadi pengalaman Iqmal ini ikut aksi lumayan berkesan ya, membekas Lumayan ya? berkesan. Aku waktu itu bawa baju satu doang. Karena berpikiran gini, nggak bakal lulus deh. Oh Gitu. malah udah pesimis duluan. Pesimis duluan. Soalnya orangnya yang daftar itu Banyak banget nggak sampai 1.000 sih. Iya, tapi tapi banyak banget sih. banget. Bener-bener, dan masih muda-muda Masih sekali. muda-muda semua. Kayaknya aku doang deh yang paling tua waktu itu, ya Allah. Dan aku tuh sampai sekarang tuh ada masih yang keep in touch silaturahim gara-gara kenalan di aksi itu, di audisi itu, di Unwahas. Namanya Jalal, dia orang Jawa Timur. Tapi dia stay di Solo. Nah itu sampai sekarang salam Pak Di, Salam pokoknya dari keren DJ. banget. Ya, daftar ya Mal ya, audisi Insya aksi ya. Allah, Nanti insya kalau daftar, kalau misalnya audisinya di Semarang atau di Pekalongan, nanti bareng lah sama saya. Oke, Biar nanti nomor siap, Bu antriannya Norma. sebelahan gitu. Biar contek-contekan, nanti kamu Biar yang bisa. bikin materi, kamu yang bikin materi. Nanti Enggak aku dong, yang ya ini enggak. yang menyampaikan. Nanti kita dapat pemateri dari Bu Norma dan aku tinggal nyampein aja gitu. Iya, oke Iqmal, terima kasih banyak. terima Coba kasih deh, juga, Bu Norma. ada nggak sih sepatah dua patah untuk teman-teman di luar sana atau closing statement dari Iqmal? Mungkin teman-teman yang belum kuliah biar bisa kuliah di IAIN Pekalongan atau apalah, monggo terserah. Ya, buat teman-teman yang merasa insecure, merasa nggak punya sesuatu yang di dirinya, padahal kalian punya potensi yang sangat luar biasa. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada satu patah yang sangat bagus banget. Ini populer ya. La tahtakir man dunaka falikul syai'in masiyah. Janganlah kamu merendahkan orang yang berada di bawah kamu. Karena apa? Falikul syai'in masiyah. Setiap seseorang itu atau setiap sesuatu itu mempunyai punya kelebihan. Dan satu lagi ada apa namanya, quotes-nya Imam Syafi'i, man lam yajid murrat ta'allum tajarratu dzulal jahli wala hayat. Barang siapa yang nggak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan Sepanjang hidup. Ya Gitu Allah, lah kira-kira. jangan sampai lah ya kita itu mumpung masih muda, mumpung masih hidup, dikasih kesehatan, dikasih
kenikmatan ya menuntut ilmu tuh nggak harus di sekolahan. Betul, nggak gitu. harus di sekolah, Kita bisa dimanapun. mandiri sendiri, yang penting jelas ilmunya itu jelas, bukan dakwah-dakwah singkat yang di YouTube yang isinya itu tidak moderasi beragama ya. Jadi isinya itu ya tidak yang Artinya fanatik ekstrim lah, ya, yang ekstrim, tidak ya, ekstrim, tidak ekstrim. fanatik pada sesuatu pada satu kaum atau satu paham tertentu. Betul. Itu Mal. Ya, itu aja sih. Thank you very much Imal. Oke, terima kasih juga Bu Norma udah Ya. mengundang diundang ya. Diundang Iya, dan nanti amplopnya jangan lupa Bu. aku bukan Deddy Corbuzier Aduh. yang bisa ngamplopin setiap narasumber yang datang ke channel aku. Terima kasih banyak Iqmal sudah dibantu untuk menyuburkan ngasih makan nih ke channel aku kan, menyuburkan channel. Insya Allah nanti di lain kesempatan apabila kita ada sesuatu yang ingin disampaikan, bikin konten lagi, masih Siap. mau dong. Tetap insya Allah. Oh, iya. Selagi masih ada kesempatan itu yang luar biasa sih. Iya, karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. 1 menit, 1 menit yang akan Ya, datang jangan kita. dong. Mungkin bisa jadi Ada anak kecil. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya pokoknya kita beroptimis dan juga tetap berbuat baik. Minta maaf juga apabila selama saya kenal sama kamu itu punya salah. Gitu ya Mal ya. ya. Ada kata-kata yang menyinggung atau apa. Ini Pokoknya. kayak mau perpisahan gimana ya? Ya pokoknya kan kamu udah mau kuliah, udah mau lulus nih Iya kuliahnya. Jadi ya kan nggak apa-apa kita minta maaf kan nggak Betul, harus betul. lebaran. Lebaran ya. gitu. Jadi aku Keren, minta kan? maaf Keren. selama kenal sama Iqmal mungkin aku punya salah. Jadi tolong juga dimaafin. sebaliknya ya, Bu Norma. Oke, thank you very much teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel Iqmal, IKM Channel, Channel. dan juga subscribe channel aku di channel ini yang nanti video ini akan tayang. Dan juga teman-teman kasih saran, kasih support, kasih komen apabila ada permintaan ingin bikin podcast dengan siapa, misalnya ada artis kampus yang memang kalian penasaran, Mantap, bisa banget diundang. Bu Norma bikin konten dong dengan ini, dengan kakak tingkat ini, dengan kakak tingkat ini, boleh banget. Nanti saya bisa janjian sama dia untuk membuat konten bareng sama dia. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang penasaran jawabannya, bisa banget gitu ya Mal ya. Kamu juga kamu juga available banget kan di Instagram di Iqmal 7 apa sih Mal? Mal 7777. 7-nya berapa kali? 6 kali. Itu ada filosofi. Oh, ada. Ya, jadi Iqmal ini bisa di-follow dan bisa silakan tanya-tanya, misalnya mau bertanya tentang ilmu hadis, tentang Yayan Pekalongan, tentang pondok, tentang apapun, Iqmal available banget di Iqmal 7777 6 kali pokoknya. Iqmal 7-nya 6 kali. Iqmal 777777. Ya di bawah ini dapat. Ya, nanti atau bisa juga ke channel YouTube-nya Iqmal di IKM Channel. Oke ya, thank you very much Iqmal. Oke, terima kasih sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.